Ya, selamat pagi menjelang siang dari Mo. Halo, abangku. Dari Mo, ya. Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Muslim. Boleh kami tes dulu? Apa itu? Coba bacakan dulu kepada kami surat Al-Fatihah. Deh, untuk apa itu? Surat Anda Al-Fatihah Muslim? itu sering Muslim. Ya, coba bacakan surat Al-Fatihah. Biar kami yakin bahwa Anda Muslim. Saya tidak mengizinkan orang untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Silakan. Ya. Baca ini. Baca ini. Gimana kasih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bapak kasih kesempatan dulu ya. Terus. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Stop. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya? Harus dikasih tahu sama temennya. Apa ini? Dua artinya. Oke, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Betul? Betul. Artinya? Maksudnya? Berat itu. Terus habis tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Habis enggak, sebentar kita selesaikan dulu. Iya, begini. Bang, kita selesaikan dulu, Bang. Ihdinas siratal mustaqim. Terus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Terus? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin apa artinya? Begini, Bang. Begini ya. Enggak, arti waladdallin apa? Tidak, begini. Tidak tahu. Makanya teman-teman, sebenarnya saya mau bilang gini. Kalau saya dengar orang Islam ngaji, saya teringat dengan lagu A I A U I A U E. Kenapa teringat seperti itu? Ya karena kalian tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Percuma kalau mengerti kalau tidak dipahami. Oke, Anda mengerti tadi yang Anda ucapkan? Saya itu biasa kalau mengaji itu melihat Al-Quran dan melihat artinya. Yang saya tanya artinya tahu? Tidak selalu itu ayat Al-Quran itu. Kami ini bagi orang-orang yang awam, kami harus menghafal artinya. Sebentar, suara berisik apa itu? Saya nggak bisa dengar dengan baik. Ada suara berisik sekali. Oke, next. Oke, coba. Ketika Anda katakan waladdallin, apa artinya? Kan saya sudah bilang. Makanya salah tidak saya ketika saya menyamakan ketika orang Islam membaca Al-Quran, saya menyamakan dengan itu seorang yang bernyanyi A I A U I A U E. Nah itu sama. Pembacaan ayat Al-Quran itu biar kita lafalkan saja. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah berkali lipat pahalanya. Baru pembacaannya itu. Makanya saya bilang, saya sering bilang. Apakah itu UIA itu toh mendapatkan ganjaran itu atau tidak? Beda lah, kita tidak bisa samakan. Masalahnya dia tidak dibohongi ketika dia nyanyi seperti itu, dia tidak dibohongi dapat pahala. Nah kalian dikerjain dapat pahala. Apa yang dibohongi kepada kami ini? Kalian itu katanya kalau membunyikan huruf-huruf Arab itu kalian mendapat pahala, betul? Betul. Bagaimana jalan ceritanya kalau huruf-huruf Arab dibunyikan lalu dapat pahala? Di apa? Dibunyikan dan coba kecilin dulu itu musiknya, makanya biar Anda bisa dengar. Dibunyikan. Ketika Anda membunyikan huruf-huruf Arab itu, Anda mendapat pahala, betul? Betul. Bagaimana jalan ceritanya itu?
Ya karena kita membaca ini Al-Quran. Dan kepercayaan kami ini, ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita itu mendapatkan pahalanya. Baik, baik. Saya akan suruh Anda baca ayat Al-Quran biar Anda dapat pahala ya. Nih, sebentar. Tidak perlu, karena pembacaan ayat Al-Quran ini harus keikhlasan diri sendiri. Loh, katanya kalau baca surat Al-Quran dapat pahala, gimana sih? Iya, maksudnya kenapa saya harus disuruh sama abang ini? Katanya saya bisa Anda sendiri. enggak, kita biar bernalar saja. Ketika Anda mengatakan bahwasanya membaca huruf-huruf Arab mendapat pahala, betul? Ya, betul. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat Al-Quran ya, supaya Anda baca ya. Nanti Anda dapat pahala, betul? Betul. Baik, saya tunjukkan sebentar. Ini ya. Oke, saya tunjukkan. Ayat Al-Quran. Surat, ini saya balikin bentar Bang ya. Oke. Oke. Coba Anda baca ini Bang, apa bacaannya? Wa kawaibat seroba. Wa kaibaat Wa kawaibat seroba. atroban. Oke. Artinya? Dan gadis-gadis remaja yang sebawa. Dan gadis oke, baik. Ini santri nih. Oke. Jadi ketika Anda membaca dan gadis-gadis yang berpayudara besar, berarti Anda dapat pahala, betul? Itu begini Bang, gini. Dari kata itu, wakawa ibaat seroba dan gadis-gadis yang apa tadi? Berpayudara besar. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Maksudnya begini. Ini berpayudara besar. Baik, saya balikan. Ini lihat nih. Coba Anda bacakan. Bentar. Coba Anda bacakan ini. Coba. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita. Kitab apa itu? Oh, kitab apa? Makanya Bang, pantesan Anda masih jadi orang Islam. Iya, Anda ini masih jadi orang Islam karena Anda tidak pernah tahu Islam itu apa. Lah, apa ke situ? Loh, ini dalam tafsir Wajiz. Ini apa ini? Al-Quran Nur Karim. Ya, surat An-Naba ayat 33. Anda akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara montok. Betul? Apa permasalahannya itu? Nah, berarti jadi ketika bacaan Anda diterjemahkan dan gadis-gadis yang berpayudara montok. Amin. Nah, jadi ketika Anda membaca gadis-gadis berpayudara montok, Anda dapat pahala. Ya kenapa tidak begitu? Iya, berarti kalau Anda baca gadis-gadis berpayudara montok, Anda dapat pahala dari Allah, betul? Ya kita kan membacanya Al-Qur'annya. Indahnya. Iya, artinya kan begitu, betul? Iya, terus kenapa? Iya, berarti artinya Anda mendapatkan gadis-gadis montok, baca-baca seperti itu dapat pahala, betul? Ya iya, kenapa? Iya. Indahnya agama Islam. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Betul. Iya, teman-teman. Makanya teman-teman, dia masih tetap Islam. Seperti itu ya. Asyhadu. Baik. Saya balik dulu kamera saya. Ya. Bang. Abang, mohon maaf nih Bang. Abang tahu mucikari? Hah? Mucikari tahu? Apa itu mucikari? Germo, tahu germo? Nggak tahu.
Saya tunjukin pakai bahasa Indonesia. Nih ya. Mucikari adalah nih. Nih, saya balikin kamera saya, Bang ya. Nih, apakah mucikari? Nih, saya kasih tunjuk. Oke, nih, Bang ya. Kelihatan? Ya. Nih. Lihat ya. Mucikari atau germo adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, atau pemilik pekerja seks komersial. Jadi mucikari itu biasanya Bang, biasanya dia itu akan menjanjikan kepada para pelanggannya. Ini bagus loh nih, bagus nih, payudara besar. Mantap nih. Mantap, Bahenol. Jadi apa hubungannya itu? Saya mau tanya. Pemucikari menjanjikan wanita-wanita berpayudara montok, Bahenol dan lain sebagainya, menjanjikan kenikmatan seksual, betul? Terus iya, maksudnya kenapa ini? Hubungannya apa? Oke, Hubungannya Allah, apa itu? sebentar saya tanya. Allah Tuhan Anda menjanjikan hal yang seperti dijanjikan oleh mucikari itu, betul nggak? Ya. Oke, berarti Tuhan Anda mirip nggak dengan germo? Mama terdiam. Jangan dipaksain. Begini bang. Tidak semuanya itu harus kita samakan. Karena ada beberapa di saya tanya dulu. Anda jawab dulu. Gini. Mucikari menjanjikan perempuan-perempuan seksi, berpayudara besar, begitu. Artinya dia mengiming-imingi kenikmatan seksual kepada para pria-pria hidung belang, betul? Ya. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Tuhanmu yang kalian percaya sebagai Allah itu, dia menjanjikan gadis-gadis berpayudara besar nggak? Dia menjanjikan kenikmatan seksual nggak? Ya. Nah, berarti mirip nggak mereka? Tapi konsepnya bagaimana? Ditanya mirip nggak mereka ini malah bingung. Nggak, yang saya tanyakan. Sebentar. Yang saya tanyakan mirip tidak? Konsepnya dulu bagaimana? Kalau konsepnya begini, baik. Kalau konsepnya mucikari itu biasanya dia tidak berhalu-halu, dia tidak memberikan halusinasi yang tinggi. Oke, halal atau haram itu? Sebentar, nih saya akan kasih tunjuk ya. Tapi kalau misalnya, aduh, saya kalau ngomong begitu nanti dibilang penistaan agama nih, ya. Bedanya di sini, ini bedanya nih. Saya kasih tunjuk, dengarkan. Videonya sebentar saja. Coba Anda dengarkan ya. Dengarkan, Bang. Bang, masuk kampus Bang, saya masuk kampus. Rasulullah. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Masuk kampus saya Bang. Kesibukan para lelaki. Lanjut lagi nanti kita. Yang masuk surga Ada dosen itu. Adalah memecah perawan istri-istrinya. Halo. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawat. Halo. Terus, Lanjut Pak. kita sebentar. Ada dosenku ini. Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus Bapak. Nah, langsung lari dia. Ada dosenku katanya.